Mas, ada menu breakfast nggak sih? Oh, udah nggak ada. Mbak, ada menu breakfast nggak? Kita nggak ada menu breakfast itu sama aja. Oh gitu ya. Mas, ada menu breakfast nggak sih? Ada. Ini Desti yang Bubur ayam. Bubur ayam lucu banget. Oke guys, sekarang kita lagi di Hokben. Kita lagi tanya nih apakah ada menu. Kayaknya nggak ada gitu. Kalau nggak ada kita cabut ya. Kita hanya cabut. Bukan. Mas, ada menu breakfast nggak sih? Oh, udah nggak ada. Oh, yang reguler aja ya? Oh ya, udah. Aku nyari menu breakfast ya. Makasih. ya. Baru tadinya ada, tapi sekarang udah jadi nggak ada. Kayaknya gini deh, kurang peminat ya? Karena dia ada menu kopi nggak sih? Nggak ada deh kayaknya Hokben. Dia adanya Milo. Sekarang kita lagi di Burger King guys. Mbak, ada menu breakfast nggak? Kita nggak ada menu breakfast itu sama aja. Oh gitu ya, udah makasih. Nggak ada guys, berarti kita next ke Popeye. Kayaknya tempat-tempat yang ada menu breakfast tuh cuman kayak McD, KFC ya nggak sih? KFC pasti ada nggak sih? Feeling gue pasti ada. Tapi gue nggak pernah lihat menu breakfast KFC itu apa ya? Gue juga nggak pernah sih. Tapi gue, tapi KFC ini kan gede. Ada yang kayak jagung gitu kan? Oh ini kan KFC, iya yang ada menu klasik itu. Iya. Coba kita lihat Popeye ya guys. Menurut kalian ada nggak? Menurut gue ada. Tapi nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga sih. Ini nih mungkin nggak ada. Tapi gue lihat malam masih ramai sih. Tapi Popeye. Kenapa Popeye nggak jual ini ya? Apa yang kayak bayam crispy gitu? Popeye makan bayam kan ya? Iya Popeye. Itu Popeye si pelaut. Iya maksud gue kan dia namanya Popeye. Iya. Iya sih. Bayam crispy tuh enak banget. Halo. Om Swastiastu. Selamat pagi. Iya. Selamat datang di Red Popeyes. Mbak, ada menu breakfast nggak? Paling kita adanya paket kak, paket ayam, paket chicken sandwich. Tapi itu khusus breakfast nggak? Nggak ada kak. Oh nggak ada ya? Makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama kak. Mbak bingung kali ya? Iya. Ini makan dari mana ini? Kenapa kekeh banget? Menunya breakfast. Kenapa kekeh banget breakfast gini orangnya? Menurut lo ada nggak menu breakfast? Kalau nggak ada gimana nih guys? Masa kalau nggak ada Maggi doang yang punya? Iya. Tuh gue tuh nggak pernah ngeliat menu breakfast. Selamat pagi, bisa dibantu pesan ya? Mas, ada menu breakfast nggak sih? Ada. Mau dong Mas. Ada apa sih breakfast? Ada apa aja? Bubur ada, ricer ada. Bubur. Terus combo scramble egg ada. Gue bubur. Minumannya hot tea 1, mineral waternya 2. Kalau gue tipe orang yang sarapan itu langsung kena nasi. Apalagi kalau gue misalkan masakannya masih ada. Gue biasa langsung makan siang. Ah, gue juga biasa langsung makan siang. Gue tapi kalau lagi lapar banget, gue pasti makan masakan yang semalam. Gue kalau sarapan apalagi nasi, Pengen langsung kupe. mules iya. Ih, sama. Gue teh nggak enak. Oke guys, jadi kita lagi nungguin menu breakfastnya, nanti kita update lagi, oke? Kalian komen deh guys, kalian tuh sering yang pesen menu breakfast nggak? Kalau aku jujur nih nggak pernah. Aku juga jujur. Gue konten doang. Aku kalau konten doang. Sama banget. Gue kalau misalnya di rest area, misalnya kita perjalanan dari berangkat subuh, terus kan kalau itu kan biasa suka lapar tuh ke rest area kan, mampir pas sarapan. Pesannya juga McD tapi yang ayam biasa pakai nasi. Pernah ding gue Apa? keluar kota Terus pesen ini apa yang pancake. enggak yang muffin kan ada tuh. Oh, muffin gitu-gitu ya Bim ya? Iya, yang buat sarapan. Gue nggak pernah. Gue kalau nggak konten nggak pernah sama sekali. Karena gue kalau udah ketemu McD, KFC, gue langsung nasi ayam aja udah. Terus gue minum dulu guys lah. Ini tidak ada di menu breakfast ya guys? Tidak ada di menu breakfast, tapi kita nambah aja guys. Kita butuh guys, ini masih pagi soalnya. Ya kita kan orang-orang yang kalau misalkan sarapan itu tuh kayak harus ada kopi gitu. Tapi sumpah ya. Banget. Tapi sumpah ya, laki gue itu tipe yang bangun tidur langsung ngopi aja. Heran banget gue. Puyeng itu pala gue malah. Asli. Dia nggak mules dude. Enggak, biasa aja. Tapi dia memang selalu setoran pagi sih. Jadi gimana tuh? Ya balance lah ya. Tapi gitu, buset, bener-bener gak bisa nggak ke kopi. Punya KFC enak banget sih. Gue deh. Iya, gue kenapa jadi gue nggak mesen juga ya? Ih, kan tadi gue tawarin, gue tawarin. Iya, abis makan kan bisa ya. Ini combo breakfast. Ini Desti yang bubur ayam. Bubur ayam lucu banget. Ayamnya pakai ayam crispy. buburnya bisa ayam, bisa apa tadi? Orian. Orian nggak pakai ayam. Oh. Oh gitu. Oke guys, boleh di langsung ditangkis. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya, aduh, mantap banget dah. Langsung cocok guys.
Tapi itu ya nasi ayam KFC gitu ya. Enak banget. Tapi bedanya di telurnya doang. Nah, Kalau aku bubur kayak ayam crispy ya udah. Tapi enak banget buburnya, bismillahirrahmanirrahim ya. oh iya. Tapi kayaknya aku nggak pernah deh makan bubur pakai ayam crispy gitu. Enggak. Untuk buburnya gurih nggak plain, rasa ladanya, garamnya, kaldunya. Cuma kalau menurut gue dicampur sama ayam crispy jadi asin. Oh. Yang bikin apa menggiurkan ini yang punya Vivi ini adalah scramble egg sama nasinya. Enak scramble egg-nya. Nasinya pulen banget. Iya nasi Ya juga enak. scramble egg-nya enak, terus dia nggak amis gitu. Menurut gue. Menurut gue ya, Thank you banget. nasi itu bisa menambah nafsu makan. Kayak gue makan beras solok. Buset, gue sampai 4 kali gue makan. Misalnya Bima beras solok, kalau gue nasi pulen. Gue juga. Kalau gue ngeliat nasi pulen yang dari rice cooker tuh baru diambil, Sama, gue terus juga. kayak wah pulen banget. Langsung bayangin, aduh ini enak nih, dicampur apa nih gitu. Terus untuk buburnya sendiri, walaupun Nick nggak pakai ayam crispy, dia emang udah ada buliran ayam, ngeliat nggak tuh? Buburnya juga teksturnya nggak yang bubur halus banget tuh, masih ada kelihatan kayak nasi-nasinya. nasi gitu ya. Gak ada ini lagi referensi Julitan. Oh ya, soalnya lagi sepi Bim sekarang, beritanya itu aja. Lagi Iya, kuning ya. Kalau nggak tentang perselingkuhan, Iya. terus kalau nggak ya udah belum ada lagi. Kita tuh udah bahas belum sih udah ngomong di podcast. Tapi gue nggak nonton podcastnya sampai habis. Gue cuma nonton di TikTok doang. Tapi gue cukup sedih sih kalau jadi istri sah. Mendengar suami ngomong dia udah jatuh cinta beneran sama selingkuhannya. Dan dia ngomong itu di depan masyarakat Indonesia. Jadi si suami sahnya jadi nggak ada power yang jadi kelihatannya ya. Kan orang-orang jadi kayak marah juga ke suami sah. Gila berarti hubungan rumah tangga selama ini kayak nggak dianggap istrinya. Ditipu. Tapi gue bingung Ketipu. kenapa si cowok itu ngomong gue sakit, dia obatnya. Jahat banget. Ngerti gak sih? Gila ya. Iya, lu bayangin gak sih ini jadi istri sah nih udah sakit nih. Anaknya udah 3 coy. Udah tahu nih lo selingkuh aja udah bukan berdasarkan hilaf lagi, emang paham kan lu. Terus tiba-tiba dia podcast, dia ngomong udah jatuh cinta beneran sama selingkuhannya tuh jadi kayak anjir, gua apa di sini perannya? Lu Iya. jaga perasaan gue dikit lah. Muka gue mau taruh mana? Jahat banget. Iya. Walaupun orang pada bilang, tapi gue mengacungi jempol ya si cowok itu berani jujur bla 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 bla. Bukan masalah jujur ya. Ini Kasihan udah- banget udah- istri lu. Ini udah rumah tangga guys. Betul. Bukan pacaran Beda. lagi. Terus lo kalau misalnya jadi si istrinya, lo mau balik lagi nggak? Nggak ya. Enggak. Mau alasan anak juga enggak. Apalagi dengan pengakuan yang kayak gitu ya. Lu bayangin ya, kan ada nih kadang ya kasusnya orang selingkuh itu memang iseng. Terus ya udah emang dia akan balik ke istri sah karena memang dia sayangnya sama istri sah, ngerti nggak lo maksud gue? Makanya banyak kasus orang selingkuh itu dimaafin. Lah ini lu bayangin, dia udah ngaku dia sayang sama selingkuhannya, terus dia berharap diterima lagi gitu sama istri sah. Nggak sih kalau gue ya. Udah ogah. Ya. Makin gak ada harga diri kita sebagai perempuan coy. Iya. Seakan-akan nih cowok berusaha menarik lagi si selingkuhannya dengan cara dia ngomong di podcast itu. Ngerti nggak lo maksud gue? Kayak lo tuh obat gue. Iya. Gitu-gitu ya, walaupun ending-endingnya dia bilang dia menyesal dan dia tuh menyadari bahwa dia menyakiti perempuan yang hebat, yang baik, maksudnya si itunya, paham kan, si istrinya. Tapi seakan-akan tuh menurut gue dia berharap si cewek ini nonton podcast itu Tapi pasti nonton sih. yang dia ngomong dia sayang beneran bla bla. Kalau yang biasa aja suaminya nggak apa-apa deh, ini istrinya juga yang melakukannya juga. Apa yang salah ya? Iya, kayak nggak ada apa-apa di dunia nih. Negara lagi ngomongin apa sih? Ngomongin gue gitu. Iya. Jadi kayak sedangkan yang satu udah sakit banget, itu udah ngancurin keluarga gua, istana gua. Tapi yang satu kayak nah, istanaku baik-baik saja gitu. Salah satu bentuk lo kalau punya kuasa. Iya. Kalau Iya. kata TikTok ada kan tau yang Lu punya kuasa, lu punya duit. belum punya duit. Gua ngakak banget lagi tapi. Gua cari full videonya Des. Gue belum ngeliat asli videonya, mau lihat dong. Dari awal gua nonton video asli merinding gua. Merinding kenapa? Karena dia tuh Geli banget. iya, karena gini So asik Dut. banget. Kalau kata netizen tuh gini, ngomong yang penting X, yang penting ngomong. Iya. Iya. Iya, karena tuh yang diomongin tuh nggak ada isinya gitu loh. Influencer. Nggak Enggak. tahu. Sampai orang tuh ngomong ini tuh kakak tingkat akhir yang nggak lulus Iya. gitu. Tahu kan lu Udah tua. bentukan kayak gitu. Ibarat gini men, lu punya duit, lu punya kuasa, tapi menurut gua enggak men. Gitu kayak gitu. Dan Enggak, dia kok bisa podcast sama siapa? Nggak tahu. jadi yang bikin gua bingung lagi, ternyata yang buka obrolan tuh yang si orang itu. Oh, ya. Jadi dia bukan hostnya kayaknya nih. Gue kepo banget. Akhirnya diparodiin sama orang-orang kan? Iya, gue ngeliatnya parodiin orang-orangnya. Lu punya duit, Jadi Pinjam dulu 200. pinjem dulu 200, nanti gua balikin. Kita buka ya guys. bareng-bareng guys, bareng-bareng. Kalau tadi bisa dipotong. Keju gimana? Mari coba lihat. Mana?
Aduh, Bima aja deh. Udah oren banget dari awal ya. Oren banget Bima. Kayaknya dipotong dulu ya. Kita coba buka ya. Kita potong. Maaf ya tangan gue bersini insya Allah. Ya udah. Aduh. Makan Bim sekarang. Asap. Itu apa Bim? Scramble egg. Ya jadi ini scramble egg ditutup oleh tortilla. Kulit tortilla udah gitu doang kan? Sama ada chickennya, sama ayam Ada ya. chickennya. Udah gitu. Oh, chickennya ada di bubur lo tuh. Kok keju di atas doang? Aku coba ya guys. Ini namanya ricer. Ricer ya. Aku sering belinya Aku tahu. Twister. Twister. Iya, Di Twister. KFC juga. Dulu Apa pas gua bedanya? kecil. Apa bedanya Ricer sama Twister? Enggak ada sayurnya. Iya. Oh, ini nggak ada sayur. Kok Twister ada? Tuh, enak banget kan habis sarapan lu minum kopi. Wah. Gue mendingan Twister kalau gue. Aku juga mendingan Twister karena nggak ada sayurnya jadi kayak gimana ya? Dan nggak ada saus-sausan dalamnya. Nggak, iya. Kayak nggak ada yang crunchy. Jadi kayak kering aja gitu ya. Ya kering. Ya. Jadi so far berarti dari fast food yang kita cobain ini yang ada menu breakfastnya itu McD sama KFC. Tapi dari tadi semua makanan itu kita cuma kena 109.000. Kecuali ini ya, ini kan di luar tadi. Murah mal. Murah nggak sih? 9.000. Tergantung kan dari gua mana bubur. lu membandingkannya. Kita kan nasi ayam dipakai scramble egg, Ya. dapat minum semua. Kalau untuk konten murah. Kalau untuk Iya. gua pekerja, gua sarapan mending nasi uduk. Wah, duduk enak. 15.000. Ntar konten dong menu sarapan orang kantoran. Nasi uduk. Boleh tuh, boleh Tahu nggak lu yang di pinggir-pinggir jalan yang udah Tahu. digini-giniin? Tahu. Iya, mau gua. Gua seringnya nemu nasi uduk yang enak malah malam. Pas uduk yang waktu gua pernah muntah-muntah coy. Yang masuk angin tapi itu. Masuk angin karena kita telat makan. Kita Opening makan. Grab and Go. Iya, kita makannya kan habis maghrib. Gue sempet muntah-muntah dulu pinggir tol. Iya. Seru banget, muntah-muntah pinggir tol. Bimo udah panik. Berhenti. Terus gue muntah-muntah. Yaudah. Lu mau makan dulu. Makan. Di sini ada nasi uduk enak nih. Gue langsung keluar. Tapi memang langsung keluar tol ya Bim ya. Deket dari keluar tol. Udah makan nasi uduk dulu gue Bim. Enak banget. Apa deh Bim namanya Bim? Dia terkenal nasi uduk FedEx. Oh iya, tapi malam doang. Nasi uduk Betawi gitu. Malam sampai pagi ya Bim, sampai subuh. Oh, nasi uduk Betawi yang pakai bumbu kacang bukan? Iya. Iya. Itu enak banget, asli enak banget. Yuk, kita ntar cari yuk. Yuk. Yang sarapan kantoran. Biasanya nasi uduk yang udah Tapi dibungkusin di mana itu. biasanya? Stasiun pasti ada. Yang nasi Bim? Oh. Tanya Marza. Oh, kalau stasiun tuh kebanyakan yang udah di packing gitu sih. Iya, yang di Iya, packing emang gitu. yang di packing. Yang ready. Iya. Emang ada, kok gue gak pernah ngeliat ya? Kayak cuma 10.000 kadang. Tenang. Kita punya informan yang sangat-sangat Marza. Lupa. Marza Punya tahu intelijen segalanya. sendiri, guys. Iya, kita punya intel. Gue mau beli ini dari mana? Oh ini aja nih, gue pernah lihat nih. Kasih linknya Yang ke langsung. Sensi. Iya. Gua suami aja bingung. Oh, iya. Aduh, Mother Care tuh gue harus googling dulu. Oh ada di lantai 3. Bener dong anjir. Gue jadi suami aja. Yang tua Kayaknya dia tipe orang yang misalnya dia ke mall, emang diperhatiin ini tuh ada di lantai berapa. Kalau gue tuh enggak, gue jalan-jalan aja. Dan dia tuh tipe orang yang memang suka jalan dulu. Dan pas pulang kemarin, gue baru ngeh ternyata bini gue banyak tahu tuh gara-gara apa yang kita obrolin dicari sama dia. Oh. Terus gini kayak, kita cuma sekelibat doang nih. Di Parigi ada pom bensin nggak sih? Gitu. Walaupun kita habis itu nggak ke Parigi, dia nyari dulu Keren. pom Parigi, dicari sama dia, ada pom bensin kan nih. Nah, makanya itu berguna di suatu saat nanti, entah momen Di apa. Parigi ada nggak sih tuh? Oh ada. Kayak gitu. Boleh gue Berarti coba. misalnya kayak Vivi mau konten nih di Mother Care. Oh, terus dia iseng kali ya Mother Care Sensi lantai terus Nah, bisa keinget, jadi. bisa jadi Iya. paham kan tuh. Keren tuh Marza, bagus intel kita. Karena kita bertiga kan agak-agak dodol lah. Marza ini yang ada isinya gitu guys. Kayak dia Intel Elite Global guys. Tapi kalau kota Casablanca, Kokas, Ya. merem dia. Tanya apa ya dia pas tahu. Lebih security sumpah. training. Dia tuh sumpah ya. Menurut gue ya Bim, lu lepas sendiri aja dia bisa hidup anjir. Hidup dia, hidup. Ya lu bayangin aja Ke Gramet guys dia. gue. Yaudah ini mana mau gue sendirian celunguk jalan begitu. Aku juga bingung. Baru seumur nikah tuh baru dia kemarin itu ke Gramet baca buku. Enggak Bim, karena sebelumnya dia kerja. Oh iya benar. Iya. Abis dia kerja, Iya, bener-bener. weekend kalau nggak sama keluarganya sama lu. Iya. Gitu kan, tapi yang kalau bener-bener dia tuh bingung dia mau ngapain, baru kemarin. Dia sampai pusing guys di rumah. Tau nggak lo di pagi-pagi gue bangun. Jogging. Iya dia udah pakai baju olahraga. Yang mau kemana yang? Dia duduk di teras, Ya. pakai headset, terus main HP di teras. Terus Yang ngapain gitu? Tahu pusing aku nggak ngapain gitu. Jadi teras aja deh lebih seger. Gitu. Terus nggak lama dia jalan keliling komplek. Kalau Aku mau gua, ke belakang ya, kata gitu jalan kaki. Anjir. kalau gua harus tidur. Sayang, ayo sayang mau nggak jogging? Nah kalau tergantung jawaban dia nih, kalau dia bilang, yaudah yuk, yuk. Kalau enggak,
aduh sayang mager besok aja. Ya udah mager. Tahu nggak lu? Kita mager ya. Iya. Kalau dia tuh kayak, yaudah lu kalau nggak mau yaudah deh gue. Nah gitu Iya. ngerti nggak? Yang tiba-tiba kayak gitu. Dia bener dari Gramet, terus dia nyebrang, terus dia ke ini kemana? Starbucks. Nongkrong di Starbucks kemarin nunggu kita. Iya. Sambil baca buku kayak kapan gue baca buku terakhir gue baca buku kuliah kali. Ada buku yang gue beli gara-gara TikTok belum pernah gue buka sampai sekarang. Masih dibungkus. Kan kalau di TikTok kayak bagus juga nih buku kayaknya. Iya. Beli. Pas nyampe ya udah masih terbungkus rapi. Oke, gue nggak menuntut lebih di saat dia baca buku yang kemarin dibeli. Iya. Setelah itu dibaca bener-bener dibaca mulu. Oh iya. Di kamar nih, gue masuk kamar jegrek lagi baca buku. Terus tiba-tiba cerita nih seru dia katanya ini. Jadi walaupun misalnya kan gue pengen makan, Iya. kan pengennya disiapin gitu ya. Iya. Atau enggak kayak kemarin gue pengen Indomie, ya lagi baca buku. Udah gue masak sendiri deh. Oh jadi lu nggak gangguin dia. Sebenarnya walaupun lu Nggak. gangguin dia, dia bakal ngelayanin lu juga. Ngelayanin pasti. Iya. Paham. Kalau suami gue udah ngomel, ngapain sih kamu beli buku pasti nggak akan kebaca gitu udah tahu. Enggak ini pasti kebaca kok. Asik nggak kebaca juga. Apa sih beli kamera baru? Ntar juga pasti males ngevlognya. Enggak ini tuh simpel banget. Mana ngevlog nggak hari ini? Kita ternyata omdo terus ya serius. Kita Karena berdua kan gue ngikut angin lu. Iya. Dia kalau menurut ih bagus, terus gue liat kayak simpel nih, enak nih ya. Iya. Gue ikut. Kalau menurut review lo, jangan dong aduh, kurang. nggak akan ikut. Tapi ujung-ujungnya kita mager ngevlog. Karena ternyata bukan masalah kamera ya guys, emang kehidupan Masalah- kita yang kayak gitu-gitu aja. Iya. Kan kalian juga pasti mau nonton kita gitu-gitu aja nggak mungkin kayak. Iya, sedangkan kita kalau mengadakan kegiatan tuh ya oleh effort banget Iya gitu. bener-bener. Dia tuh emang bener-bener kan kita masih konekin ke HP. Kalau dia tuh udah bener-bener layarnya. Seru banget. Seru banget. Udah nggak usah ke racun lah, itu drone kita baru kepake sekali. Diam deh kalau itu. Ya. Aku pakai di Madura ya. Iya, iya, itu pun di konten gua guys, kepakainya di Madura. Ntar aja pas kita mau ke Bali guys. Alah, bacot banget ya Allah. Ya gue paling latihan sebulan sekali. Sebulan, Iya, 2 bulan sekali. Bim. Kadang lu di rumah gue misalnya sore-sore, lagi udah lama nih. Oh iya, Putri jadi tahu belakang rumah dia gara-gara turun. Iya. Yang arah kuburan. Iya. Horor banget. Bener-bener satu tembok anjir. Orang waktu itu nanya rumah gue, Ya. Mas ini belakangnya apa ya masnya? Terus ambil drone dulu ya, kebangin. Nih belakang rumahnya gini. Nih Oh, iya. kayak gini, kagak jadi beli juga. Paling yang beli Udah pakai drone. gue nih gitu ya. Nih mas, Tapi gue mau belajar sih Bim. gampang sebenarnya. Gue mau kalau kan gue sering road trip sama Marvel. Sebenarnya Kalau drone lagi camping gitu kan, ih di pantai Iya, iya, seru seru banget. Jangan kayak gitu, kalau yang ini gede baterainya boros. Terbang gitu nih. ya? Hilang di laut ya, 16 juta. Gue belum juga. Iya apa? Yaudah guys, kita akhiri saja semua ini. Pokoknya kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, nanti bentuk support dari teman-teman. Sekali lagi. Oke, see you next video. Bye-bye! Bye-bye.